Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Dewan Kabupaten Wajo yang sempat hadir pada hari ini. Sekira itu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para tim Musrembang Kabupaten yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para delegasi desa, kelurahan yang sempat hadir pada hari ini, hadirin dan hadirat yang saya tidak sempat sebut satu-satu. Marilah kita senantiasa tahan tetehnya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih sempat diberi kesehatan, diberi kesempatan dalam rangka melaksanakan suatu amanah undang-undang nomor 25 tentang perencanaan pembangunan daerah. Selawat dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan contoh dan suri teladan buat kita semua. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan FKPD yang kita laksanakan pembukaannya pada tanggal 17. Jadi pada hari ini kita melaksanakan musyawarah rencana pembangunan atau RKPD tahun 2026 tingkat Kecamatan Kera. Oleh itu, melalui kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya delegasi desa atas kehadirannya pada hari ini. Karena pada prinsipnya Musrembang tingkat kecamatan itu tinggal penyelarasan usulan yang sudah masuk melalui SIPD. Perlu juga saya sampaikan bahwa usulan yang masuk lewat SIPD dari 9 desa 1 kelurahan untuk kecamatan Kera berjumlah 86 usulan, dan tidak menutup kemungkinan mungkin masih tertambat dari usulan itu. Mudah-mudahan aplikasi bisa bisa diajak kompromi sehingga bisa ada penambahan. Itu yang kedua, yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, di dalam Musrembang di kecamatan itu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada lagi pengusulan yang baru. Jadi meneroloi berdua usulan yang masuk lewat SIPD. Jadi saya sampaikan memang bahwa tidak ada lagi pengusulan yang baru, tinggal kita penyelarasan visi dan misi dari Bapak Bupati yang terpilih. Itulah sebelum saya sampaikan. Selanjutnya sebelum kita melakukan nanti ke sidang komisi, itu yang perlu saya persilakan kepada anggota dewan kita untuk menyampaikan ujangan atau petunjuk untuk semua yang ada di sini, sehingga apa yang dilaksanakan ke depannya lebih baik lagi. Dengan hormat kepada anggota dewan kita, saya persilakan. Bapak Kepala Dinas Sosial yang sempat hadir, silakan berdiri Pak Kadis. Beliau bersama kita untuk mengawal usulan seluruh desa kelurahan yang ada di Kecamatan Kera. Yang saya hormati dan sebanggakan Bapak Kepala Dinas untuk program UKM ke depan. Terima kasih banyak pengusaha. Yang saya hormati dan sebanggakan Bapak Kepala Dinas Perikanan. Terima kasih banyak Pak Kadis. Beliau menunggu usulan prioritas dari Dinas Perikanan karena beliau tahu bahwa Kecamatan Kera sentra perikanan di Kabupaten Wajo. Yang saya hormati dan saya banggakan banyak Pak Kapolsek. Yang saya banggakan Bapak Koramil atau yang mewakili. Yang saya banggakan Bapak Amriadi mewakili Bang Pelit Banda. Terima kasih banyak sebagai Ketua Tim Musrembang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Labawang. Tadi ada saya lihat Kakanda, silakan masuk. Terima kasih banyak Kakanda. Yang ini harus dilaksanakan setiap tahun untuk pengusulan 2026 ke depan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah, Nabi yang telah merubah peradaban dunia dari zaman jahiliyah menuju ke era society hari ini. Permohonan maaf dari teman-teman anggota DPRD Kabupaten Wajo
khususnya Dapil 4 Pitung Puno Kera. Seyogyanya beliau hadir di tempat ini, tetapi karena ada tugas yang sama pentingnya dengan kegiatan ini, maka beliau masih berada di Jakarta hari ini. Salam hangat dari mereka yang terhormat. Yang pertama dari fraksi PKB, Saudara Mustarin. Yang kedua dari Haji Samsudin Ahmad dari Gerindra. Yang ketiga dari Andi Sariful Aklam, Demokrat. Yang keempat dari Nasdem, Ibu Haja Andi Sulehsele. Dan yang terakhir senior kami Bapak Haji Andi Alaudin Palaguna, mantan Ketua DPRD dari fraksi PAN. Salam hangat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran saya di tempat ini sebagai fungsi saya mengawal APBD. Jadi mulai dari perencanaan, pengusulan sampai di pelaksanaannya ke depan, kami sebagai anggota DPRD harus mengawal sampai tuntas. Jadi saya berharap ke depannya pengusulan kita ini sudah harus sesuai dengan visi misi Pak Bupati yang terpilih kemarin dan sudah dilantik, alhamdulillah. Jadi kita harus siap untuk bagaimana mindset kita berubah. Mungkin selama ini ada orientasi profitnya ke pembangunan, sekarang ini kita harus orientasi sosial. Betul-betul bahwa usulan kita ini untuk kemaslahatan masyarakat, bukan lagi bahwa jangan sampai saya kerja ini tidak bermanfaat lagi untuk saya, tetapi kalau orang lain sangat bermanfaat, itu yang harus diperdaskan. Saya jelaskan kembali, ada 8 program pokok Pak Bupati. Usulan pertama atau program Merdeka ini adalah infrastruktur. Jadi usulan prioritas itu yang pertama infrastruktur, yang kedua pertanian merdeka. Nah, kelak ini akan menjadi pertanian modern di RPJMD. Kenapa? Karena kami lagi susun bersama dengan Pak Panda bagaimana RPJMD kita 5 tahun ke depan. Kami mulai dari usulan desa dan muslimat kecamatan. Semuanya harus masuk. Selanjutnya Sehat Merdeka. Sehat Merdeka ini termasuk dengan BPJS. Tadi saya komunikasi dengan Pak Kadis, bagaimana BPJS Pak Kadis dan aman. Terima kasih banyak Pak Kadis Sosial. Jadi untuk 2025 insya Allah kalau ada masalah boleh komunikasi dengan beliau. Dan insya Allah beliau support kita. Selanjutnya manusia merdeka. Ini terkait dengan pendidikan. Saya lihat teman-teman dari Dinas Pendidikan ada hadir. Terima kasih banyak Pak Kabir supportnya untuk wajib merdeka. Selanjutnya muda milenial merdeka. Manusia merdeka tadi Desa Mapan Merdeka. Desa Mapan Merdeka ini juga termasuk prioritasnya Pak Desa ke depan bersama dengan Bupati. Yang terakhir layanan merdeka, digitalisasi pelayanan. Jadi usulan kita, selamat datang Pak Desa Lalisa. Silakan duduk Pak Desa. Dan ini akan menjadi prioritas kita ke depan 8 program Bupati Wajo. Jadi usulan kita harus terkait dengan ini. Mungkin ada tadi adik, bagaimana dengan kantor kelurahan, tetap kita akan kawal. Kelurahan Balere ya, Adindaku. Insyaallah kita siap backup ya. Jadi peserta rapat muslimah hari ini, harapan kita begini. Jangan karena kemudian isu efisiensi membuat kita lemah, membuat kita keder, membuat kita tidak semangat. Tetapi jadikan itu menjadi acuan ke depan bahwa semangat perubahan itu harus kita miliki. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini hanya masalah waktu. Pak bicara ini tanya mak kedama hukum ya. Lalu kita pernah ada masalah COVID, tapi kan kita masih bisa eksis sampai hari ini. Kemudian efisiensi itu hanya APBN juga, tidak ada masalah. Pesannya Pak Prabowo, bagaimana kita mengawal makan bergizi gratis. Program Asta Citanya harus masuk, harus kita kawal. Kemudian ketahanan pangan. Program ini sangat bermanfaat bagi kita di desa, di kota. Kenapa? Masyarakat bisa fokus untuk menanam sayuran, menanam buah. Kenapa? Karena nanti di setiap kecamatan akan ada pusat badan gizi menjadi penyedia makanan bergizi tersebut. Jadi peluangnya ada. Saya kira seperti itu. Jadi kita siapkan semua apa yang menjadi program Pak Presiden, apa yang menjadi program Pak Bupati.
minta tolong. Kita harus siap untuk meraih peluang itu. Ya, jangan karena isu efisiensi kemudian ada perubahan terhadap kita, tidak. Anggota DPRD Dapil 4 Pitung Penuh dan Kera siap mengawal itu. Ya. Kami sudah komunikasi dengan teman-teman, ada 6 anggota DPRD. Kita akan lihat kalau misalnya 3 per desa, kita akan lihat berapa yang bisa kita realisasikan dari anggota DPRD melalui APBD, berapa bantuan dari provinsi, berapa dari pusat. Ya, sisa komunikasi saja. Kalau ada masalah silakan komunikasikan dengan Pak Camat, dengan dinas terkait. Kami siap support untuk masyarakat Kecamatan Kera yang salah. Kami 6 anggota DPRD bersama Bupati berusaha merealisasikan apa yang menjadi janji kampanye beliau. Saya kira cukup untuk sementara. Saya akhiri minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Terima kasih dari anggota dewan kita. Selanjutnya pembahasan teknis oleh dari Bapak. Silakan. Saya hormati Pak Kapolsek Kera, Raden Kera, dan seluruh hadirin yang sempat hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak anggota Dewan kita yang terhormat terkait dengan program 8 program Bapak Bupati kita ke depan selama 5 tahun ke depan, dan itulah yang sebetulnya kita akan akomodir masuk ke dalam. Ketahui bahwa untuk musrembang RKPD tahun 2025 ini adalah untuk perencanaan tahun 2026. Artinya apa? Berarti itu merupakan tahun kedua daripada kepemimpinan Bapak Bupati kita nantinya, sehingga semua program kerja tadi sudah disampaikan oleh Pak anggota Dewan terhormat itu harus terakomodir masuk, sehingga semua usulan kita juga nanti itu sudah mendukung 8 program yang telah disampaikan tadi. Baik, terkait dengan teknis pelaksanaan musrembang kita nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 komisi, dan mungkin sudah dibagi Pak Camat ya desa-desanya di komisi 1 desa apa, komisi 2 desa apa, itu sudah terbagi. Nanti para delegasi desa akan menyampaikan masing-masing 3 usulan prioritas yang akan disampaikan nanti dari 10 usulan yang telah terinput masuk ke dalam SIPD. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Camat terkait dengan usulan, ada 86 usulan yang masuk di SIPD dari 1.768 usulan total. Jadi Kecamatan Kera memasukkan 86 usulan. Saya lihat usulannya memang lebih banyak ke dinas PU, lebih banyak usulan infrastruktur. Mungkin nanti bisa Pak Camat jangan semua infrastruktur yang diusulkan, karena ada juga perikanan, ada Pindangkop, ada Delhas, ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan. Saya kira teman-teman dari desa bisa mengusulkan usulan prioritasnya ke OPD-OPD lain selain ke dinas PUPR. Ada juga dinas parkir, mungkin ada yang butuh bedah rumah, sudah ada usulannya di SIPD, itu bisa jadi prioritas juga. Nah, setelah nanti kita mendapatkan 3 usulan prioritas, di akhir acara mau kesediaannya Bapak Ibu jangan dulu langsung pulang. Setelah sidang komisi kita kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan usulan prioritas dari masing-masing desa dan kelurahan. Nah, usulan itulah nanti yang akan dikawal oleh Pak Camat pada saat pelaksanaan forum OPD oleh OPD-OPD teknis untuk memastikan usulan prioritas yang kita hasilkan pada hari ini sudah tercover, sudah masuk ke dalam range
masing-masing OPD teknis. Karena apa? Itulah juga nanti yang akan didorong masuk ke pada saat musrembang tingkat kabupaten. Demikian juga nanti dari anggota dewan yang terhormat itu nanti akan dimasukkan dalam SIPD dan disampaikan ke OPD-OPD teknis untuk dilanjutkan masuk ke musrembang tingkat kecamatan kabupaten. Yang kami gunakan karena nanti akan pembagian komisi. Harapan kami sudah 2 tahun terakhir tidak pernah terundang untuk musrembang karena tidak pernah ada yang mengusulkan persoalan jaminan kesehatan. Padahal tidak ada desa yang terlepas dari anggaran jaminan kesehatan. Ya, jadi harapan kami nanti dalam usulan-usulan nanti di pleno usulkan jaminan kesehatan namun cadangan keuangan. Itulah perhatian pemerintah kepada kita semua yang namanya jaminan kesehatan. Walaupun kita tidak minta tetap dikasih, tetapi minta tolong pada kesempatan ini walaupun hanya cadangan. Kabupaten Wajo tahun ini UHC Universal Health Corporation dengan hak istimewa. Ya, dengan hak istimewa tahun ini. Ya. Jangan sampai nanti tidak ada usulan bahwa tidak dibutuhkan di masyarakat. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak Camat dan sebagainya. Saya dari tadi mencari anak-anak yang hadir dan alhamdulillah tertuju mata saya pada anak-anak kita terlibat dalam musrembang. Minta tolong yang ambil dokumen, minta tolong didokumentasikan khusus untuk anak-anak kita karena anak-anak kita itu harus terlibat dalam perencanaan pembangunan. Terima kasih Pak Kadis. Desa Lanlisan, Desa Amo, dan Desa Ciromani bertempat di kantor Korwil Pendidikan. Komisi C, Desa Abota, Desa Labawan, dan Desa Kera bertempat di kantor KB Kecamatan Kera. Ya, sedikit Pak Dewan, bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan musrembang kecamatan sudah di tingkat kecamatan Kera ini Pak? Ya, sudah Pak Dewan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan musrembang kecamatan di Kecamatan Kera, alhamdulillah peserta sangat antusias dan saya berharap semoga pelaksananya ke RKPD Kabupaten bisa lebih dikawal lagi dan itu menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD minimal di Dapil 4. Ya. Saya kira seperti itu. Harapan ke depan khususnya program yang dicanangkan ini dari desa bagaimana untuk di Dewan Pak? Terima kasih banyak terkait dengan pengusulan. Selama itu sesuai dengan program visi misi Pak Bupati, insya Allah kita akan kawal 8 program beliau. Yang pertama Pintas Merdeka dan selanjutnya ada pertanian modern. Insya Allah semuanya akan kita kawal selama itu sesuai dengan visi misi dan akan menjadi acuan kita di pembahasan APBD 2026. Mungkin ada tambahan Pak khususnya kepada desa. Ya. Oke. Terkait dengan beberapa usul yang belum menjadi skala prioritas, bisa kami komunikasikan melalui jalur reses, bisa diaspirasikan ke kami, bisa di Dapil, bisa di kantor DPRD. Kami siap menerima kapan saja, selama itu untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Wajo. Tambah satu usulan ke BPD. Ya, karena satu usulanku satu, karena yang lain kan tadi. Jadi kalau kasih cukup, kita mau ke UPD mana lagi? Perindako. Kalau proyek sama pendidikan daerah. Perbuatan di PU satu pembahasan jalan untuk luas kewenangan kabupaten atau akan membacakan hasil musyawarah dari Komisi A. Yang pertama yaitu dari Desa Inderlo. Usulan yang pertama yaitu peningkatan jalan Rabat Beton K20, alamat lokasi Lokawati, OPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan. Kemudian usulan yang kedua yaitu
pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan panggung. Alamat lokasi SDN 234 Inderlo, Dusun Inderlo, Kabupaten Wajo. OPD tujuan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yaitu usulan yang ketiga yaitu pembuatan atau rehabilitasi jalan produksi nelayan. Alamat Dusun Wati, Desa Inderlo. OPD tujuan Dinas Perikanan. Usulan dari Desa POJP. Yang pertama yaitu pembangunan jalan. Alamat lokasi Desa POJP, Kabupaten Wajo. OPD tujuan PUPR. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan paving blok. Alamat Jalan Impres, Dusun Apasaran, Desa POJP. OPD tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian usulan yang ketiga yaitu rehabilitasi sedang atau berat gedung ruang kelas atau ruang guru PAUD. Alamat Dusun Apasaran. OPD tujuan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian usulan dari Desa Patiroka. Yang pertama yaitu peningkatan jalan tapak beton K20. Alamat lokasi yaitu Jalan Poros Desa Lalisen, Desa Patiroka. OPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Kemudian usulan yang kedua yaitu pembangunan jembatan, bangunan bawah abutmen dan bangunan atas menggunakan kayu. Alamat Jalan Apasarke, Dusun Patiroka. OPD tujuan PUPR. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan paving blok. Alamat di SDN 396 Patiroka. OPD tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian usulan dari Kelurahan Ladero. Yang pertama yaitu pembangunan jalan raba beton, lingkungan perumahan. Alamat lingkungan Lajope, Kelurahan Balere, Kabupaten Wajo. OPD tujuan PUPR. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan jalan rabat beton, lingkungan perumahan. Alamat lingkungan Lajope, Kabupaten Wajo. OPD tujuan PUPR. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan paving blok. Alamat SDN 321 Balere. OPD tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Desa Awo dengan volume 50 meter. Selanjutnya Desa Ciromani. Pertama, pembangunan pagar dan pintu gerbang SDN 317 Ciromani. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana olahraga Desa Ciromani. Selanjutnya, pembangunan sumur bor untuk Desa Ciromani. Untuk Desa Lalisa, pertama, pembangunan jembatan permanen Dusun Lasawa, Desa Lalisa. Prioritas pertama yaitu peningkatan jalan rapat beton K250, volume 9.000 meter kali 4 meter. Dinas atau SDN kedua yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Selanjutnya prioritas kedua, pembangunan jembatan gantung sepanjang 70 meter di Dusun Mangkoen, Dinas PUPR. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembangunan pagar dan pintu gerbang paving blok di SDN 192 Wota. OPD tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya untuk Desa Lagawang, pertama itu perbaikan rumah tilayak huni sebanyak 10 unit. Dinas tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang kedua, pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan paving blok di SDN 1
93 Bawang untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan jalan usaha tani. OPD tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Usulan yang ketiga, prioritas ketiga yaitu pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan pipe blok. Lokasi tujuan SDN 414 Kera. OPD tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, sekian dan terima kasih. Kita tahun 2026 yaitu Musrembang perencanaan penyusunan rencana kerja daerah tahun 2026 di Kecamatan Kera. Kita menutup acara kita pada sore hari ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit Pak Camat terkait dengan pelaksanaan kegiatan Musrembang untuk tingkat Kecamatan Kera ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan Musrembang kita baru kita laksanakan dan menghasilkan beberapa usulan prioritas. Kami mengharap supaya kedepannya bisa terrealisasi apa yang diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Kera. Terus mungkin ada harapan khususnya yang diusul desa dari Kera. Ya, harapan kami mudah-mudahan apa yang menjadi usulan prioritas semua desa minimal bisa terakomodasi 1 atau 2 dalam kegiatan yang diusulkan desa tersebut. Ya. Untuk masyarakat, marilah selalu kita berusaha dan berdoa. Apa yang kita usulkan, berdoa bersama, semoga bisa terrealisasi apa yang kita harapkan bersama.